everyone, welcome back to my YouTube channel, April Number One. Jadi di video kali ini ada yang berbeda nih dari video sebelum-sebelumnya. Kan sebelum-sebelumnya cuma vlog-vlog biasa aja kan. Tapi di video kali ini Rani mau menceritakan kejadian horor yang Rani alami sendiri pada tahun 2019. 2019 sampai 2020 ya? Antara itulah pokoknya. Ceritanya tuh gini, kami mau berangkat ke Danau Toba selama 3 hari berturut-turut. Terus gimana seremnya Ran? Kan itu jalan-jalan. Tunggu dulu teman-teman. Begini ceritanya. Pada waktu itu, kebetulan lagi liburan semester. Jadi, Rani sama Rika yang masih sekolah, libur panjang tuh kan, sekaligus dengan mama Rani yang notabene seorang guru. Karena libur panjang itu, sepakatlah kami satu keluarga untuk jalan-jalan libur ke Danau Toba selama 3 hari berturut-turut. Oh iya, nenek sama kakek juga ikut tuh dalam liburan kali ini. Seperti yang terjadi pada umumnya, 1 hari sebelum berangkat, kami tuh pada sibuk-sibuk lah kan, berkemas-kemas, angkat-angkat baju, ini dan itu. Mama juga siapin perlengkapan-perlengkapan masak. Karena keluarga Rani itu kalau mau pergi-pergi selalu tuh nyediain bekal sendiri atau sering masak-masak juga, kayak camping kecil-kecilan gitu lah di pinggir jalan. Nah, setelah berkemas-kemas itu, nggak berapa lama maghrib pun tiba, disusul dengan gerimis-gerimis kecil. Hal itulah yang ngebuat langit tuh malah makin mendung gitu. Biasanya kan kalau misalnya maghrib aja kayak ya sore-sore gimana gitu, senja-senja aja gitu kan. Dah, karena azan sudah berkumandang, Rani mau wudhu kan, mau siap-siap sholat. Tapi nenek teriak dari arah dapur, Dek Ran, nenek bilang kayak gitu. Rani yang belum tersentuh air ini pun langsung lari lah menghampiri nenek. Apa Nek? Rani bilang. Terus nenek bilang, Dek, belikan dulu nenek telur 10.000 gitu. Ngedenger hal itu, Rani tuh langsung kayak spontan uhuy gitu loh, langsung kayak, oh iya Nek, siap. Rani langsung bergegas lari ke belakang. Oh iya guys, Rani tuh kan ada di komplek B kan, komplek BIP. Jadi warungnya itu ada di depan komplek A. Jadi ini komplek A, ini depannya komplek A gitu lah. Jadi Rani tuh kayak langsung lari gitu dari belakang rumah, karena emang ada sekat untuk melewati itu dari belakang rumah gitu loh. Nggak mesti harus mutar-mutar keliling gitu. Padahal bisa aja Rani belinya tuh nanti pas abis Isya atau pas abis maghrib, bisa aja. Cuman entah kenapa spontan langsung gitu beli di saat itu juga. Padahal ini posisinya lagi gerimis, lagi ajan-ajan. Itu masjid tuh masih berkumandang, masih Allahu Akbar, masih kayak gitu guys. Nah terus itu Rani tuh piggingnya tuh Rani lari kali betul-betul cepet gitu. Pas pulang Rani jalan santai dari depan rumah komplek A. Rani kan mau langsung motong kayak yang awalnya kan. Rani mau belok. Pas di belokan Rani lihat ada anak-anak jalan dari arah depan Rani, karena kami kayak mau berselisihan gitulah, pakai baju warna merah. Anak kecil. Rani sapa lah dia, karena di kepala Rani mikirnya dia adalah Fatir, anak satu komplek Rani juga. Tapi masih kecil anaknya. Rani bilang kayak dia sama dia kayak gini, Rani sapa? Fatir, mau kemana hujan? Belum siap ini mulut ngomong. Anak itu hilang. Swear nggak bohong, hilang di depan mata Rani. Dia tuh waktu Rani ngomong Fatir, dia masih eye contact sama Rani. Tapi waktu Rani bilang kata-kata selanjutnya, tiba-tiba dia hilang. Padahal di kepala Rani masih mau ngomong, kamu mau ngapain hujan-hujan? Udah maghrib pula. Tapi dia betul-betul langsung hilang, jep gitu. Dia masih sempet eye contact sama Rani, masih sempet. Karena melihat hal itu, Rani nge-freeze lah selama 2 detik. Rani kayak, apa itu tadi? Ya Allah, apa itu tadi? Rani langsung lari ke rumah. Rani teriak, Mama, Ayah, kayak gitu. Rani ceritakan semuanya. Tadi gini. Kalian tahu apa kata orang itu? Orang itu bilang, halusinasimu aja itu. Halusinasi, awak udah jantungan mau copot jantung awak di luar sana, halusinasi katanya. Oke. Karena mereka tidak memvalidasi cerita Rani, jadinya Rani merajuk, Rani marah, Rani langsung lari ke kamar mandi ambil wudhu kan. Dah, waktu sholat ini jujur aja ya,
Rani sama sekali nggak khusyuk. Rani betul-betul memikirkan kejadian yang baru saja Rani alamin tadi. Rani nggak bisa khusyuk lah sama sekali. Rani, kepala Rani tuh barulah tercantum hal-hal yang harusnya nggak Rani pikirkan pada saat sholat. Si membaca Al-Fatihah, kepala Rani tuh sambil memikir, oh iya ya, tadi pucat kali memang anak itu. Oh iya ya, kecil kali memang badannya, lebih kecil dari si patir ini tadi. Oh iya ya, kayak oh iya ya gitu. Terus bajunya itu betul ya, bajunya itu warna merah, kayak merah menyala gitu, tapi lusuh. Kayak kalau dipikir-pikir lagi, emang bukan si patir lah itu lah kan. Jadi karena hal itu terjadi, Rani kayak udah oke lah. Kusuk Rani ulangin lagi salat Rani berusaha kusuk, alhamdulillah bisa lah itu kan. Udah nggak berapa lama, dari maghrib ke isya nggak ada gangguan apapun. Rani juga masih berpikir, Rani sebenarnya masih overthinking sama kejadian itu, tapi karena Rani mikirnya nggak mungkin juga hal itu terjadi sama Rani, jadinya Rani kayak iya ya, mungkin halusinasi sama kayak yang dibilang sama keluargaku tadi. Jadi Rani udahlah bodo amat aja lah, udah bisa nih bodo amat. Masuk isya, azan isya, mau sholat lagi nih Rani mau sholat, Rani siap-siap sholat. Takbiratul ihram, Allahu Akbar, takbiratul ihram. Rani berpikir di belakang Rani pada saat sholat ini ada satu orang, tubuhnya manusia tapi kepalanya kambing. Cuma Rani masih kayak udahlah, emang gak ada gitu apa-apa, udahlah sholat lah Ran gitu lah kan Rani mikirnya. Rani mau sholat tetap gak bisa khusyuk. Makin Rani gak mau memperdulikan, makin terlihat kayak ada bayangan-bayangan yang di belakang itu emang betul-betul nyata gitu loh. Kayak Rani tiba-tiba di kepala Rani mata kambing ini merah, terus senyumnya tuh kayak joker gitu kan, serem kan aku mikirnya. Rani cepet-cepetin lah sholat itu. Terus Rani langsung lari ke kamar depan, tempat yang ada Rikanya, biar kayak nggak horor-horor kali lah ini dunia ini. Udah sampai sana Rani kayak tarik nafas buang. Udah kayak tadi kan nanya kan, kenapa nyakal kak? Gak bisa terjawab lagi. Udah ya udahlah, terjalaninya ini hidup ini, dunia ini meskipun berat gitu lah mikirnya kan. Rani relax. Rani mencoba untuk tenang setelah kejadian-kejadian itu, cuman tetap terpikirkan kenapa bisa tiba-tiba gitu loh tiba-tiba terfikirkan kalau ada satu makhluk tubuhnya manusia tapi kepalanya kambing. Itu betul-betul pas di belakang Rani gitu loh Rani rasanya. Rani udah berusaha untuk tenang. Akhirnya Rani tidur. Gak berapa lama Rani coba untuk tenang. Rani tarik nafas, baca doa. Tidurlah Rani kan. Tapi tiba-tiba tengah malam terbangunlah Rani ini karena Rani dengar ada suara gerasuk-gerusuk dari atas genteng, dari atas gitu loh. Kayak suara-suara lemparan batu gitu loh kayak bruk kayak gitu. Jadi Rani masih mikirkan, mungkin itu kan depan jambu. Jadi mungkin ada angin terus jambunya terlempar ke seng. Masih mikir kayak gitu. Rani kayak udah coba tidur lagi, udah mau coba tidur, nggak berapa lama ada dengar suara orang nyapu. Siapa yang nyapu di tengah malam? Siapa yang nyapu? Karena Rani udah mikir udah nggak jelas ini dunia ini, Rani mencoba lagi untuk tertidur. Nah, habis subuh kayak yang Rani bilang dari awal kan, kami berangkat habis subuh ini abang Rani ini mau angkat-angkat barang gitu kan ke mobil. Terus kalian tahu dia apa? Dia ngelihat ada orang yang lagi lewat tapi kepalanya gak ada. Betulan cuman badan gitu aja loh lewat kayak gitu. Serem kan ngebayanginnya. Nengok itu dia langsung lari ke dalam, muka dia pucat pasi. Ceritakannya lah itu. Nah karena dia cerita kayak gitu, barulah orang-orang rumah percaya kalau memang dari kemarin yang Rani lihat itu emang hal-hal mistis gitu. Tapi nggak sampai situ aja di sepanjang jalan selalu ada hal-hal yang tidak mengenakan. Karena apa? Karena Rani sama Rika
cium bau-bau yang gak enak. Jadi kami bisik-bisikan gitu loh, ada bau bangkai, ada bau anyir darah yang entah dari mana asalnya. Terus karena Rani sepanjang jalan udah mencium hal-hal yang tidak mengenakan itu, Rani bilang lah dengan asal ceplos, Rani bilang, ini bau bangkai dari mana sih? Bau kali lo dari tadi ngikutin, Rani bilang. Dengar itu nenek marah lah kan. Nenek bilang, gak boleh deh ngomong-ngomong kayak gitu di sepanjang jalan, kata nenek gitu. Terus gak berapa lama di pertengahan jalan kami terasa lapar. Kayak yang Rani bilang di awal, kalau misalnya kami lapar, kami duduk menepi di pinggir jalan, terus kami makan. Nah kali ini kami turun di bawah pohon besar. Rani yang memang dari dulu suka mendokumentasikan hal-hal kan, Rani foto-fotoin mereka makan, foto-fotoin abang ade gitu. Pas Rani fotoin Rika, ada sosok yang ngintip dari balik pohon besar, warna putih, kayak tengkorak, tapi nggak tahu lah itu apa ya. Rani yang nengok foto itu sendirian, langsung diem, gak berani ngomong apapun, gak berani kasih tahu Rika atau siapapun, karena Rani takut suasana yang membahagiakan saat itu jadi rusak. Jadi Rani keep itu sendirian. Terus gak berapa lama kami pergilah lagi melanjutkan perjalanan ke Danau Toba. Sekitar jam 4 sore sampailah kami, karena memang banyak singgah-singgahnya kan, jadi kami sampainya lama. Sampailah kami di sekitaran Danau Toba. Niat kami mau mencari tempat penginapan. Tapi dari jam 4 sore itu sampai jam 7 malam, sampai habis maghrib, gak dapat sama sekali tempat penginapan. Sampai mau isya pun kami cari lagi, gak dapat. Kami melanjutkan perjalanan lagi untuk mencari penginapan, karena gak mungkin lah kami gak cari penginapan kan. Sampailah kami habis isya melanjutkan perjalanan untuk mencari penginapan. Karena udah gak dapet kan, udah capek, istirahatlah kami sebentar. Ayah katanya ngantuk, jadi kami istirahat sebentar di pinggiran jalan. Gak berapa lama, Mama bilang, ya udah kita istirahat di sini, sekalian Mama cari warga, mana tahu mereka ada tempat penginapan atau tahu tempat penginapan di dekat sini gitu. Mama carilah itu, Mama jalan-jalan keliling-keliling. Terus nggak berapa lama Mama balik, dibilang Mama, itu ada orang, dia bilang dia punya tempat penginapan, tapi agak jauh dari sini, dibilang Mama. Ya udahlah, mana orangnya, kata Ayah. Terus dibilang Mama, belum, kata dia, tunggu dulu, dia mau sholat dulu. Padahal kan itu udah siap isya ya, cuman kayak mikirnya, oh mungkin dia emang mau sholat dulu gitu. Terus dibilang Mama, tapi ciri-cirinya ini loh, islami kali loh, kayaknya bagus lah orangnya itu, dibilang Mama. Ciri-cirinya kayak mana rupanya, Mak? Kata si Khairani Claudia Pratiwi ini, dibilang Mama. Ciri-cirinya dia punya jenggot panjang kali warna putih, terus dia pakai jubah warna putih, pakai sorban warna putih. Terus kayak mendengar itu, oh iyalah, iya baik ini orangnya. Karena kan Danau Toba itu, maaf bukan kayak mana-mana, cuman kan emang mayoritas Batak kan. Jadi kayak ya nih Islam ini bisa lah ini gitu lah kan. Terus udah lama kali nih kami nunggu. Mama juga udah bolak-balik. Dibilang Mama ada masjid tuh di belakang situ. Jadi kayak ada tempat, terus di belakang tempat tuh ada masjid. Nah, kata Mama, orang itu tadi mau sholat di situ. Cuman udah berkali-kali balik ke situ, orangnya nggak ada. Cuman Mama masih positive thinking lah. Dibilang Mama, oh mungkin orangnya tuh nggak ternampak, entahnya dia di paling sudut, entahnya dia kayak mana. Tapi jadi Mama nengoknya nggak nampak gitu. Ngedengar itu kami positive thinking lah lagi, oh iya mungkin orangnya memang panjang kali doanya gitu lah. Sampai jam 9 lewat nggak ada juga orang. Karena Ayah udah capek juga nih mobil kan. Kebetulan ada warga lewat, jadi berinisiatif lah Mama keluar lagi lah dari mobil, berinisiatif buat nanya, penginapan tempat abang-abang ini tadi di mana sih? Maksudnya biar kami datangkan aja ke sana, biar nggak usah nunggu orangnya, biar langsung aja kan yang ke sana gitu lah maksudnya Mama ini. Ditanya lah, Pak, tahu Bapak di mana rumahnya bapak-bapak yang kayaknya sering lah Pak adanya di masjid itu Pak, pakai baju warna putih, kata dia gitu. Terus jenggotnya ini panjang kali Pak, mukanya kayak muka soleh kali gitu, dibilang Mama kayak gitu kan.
Baru dia bilang, Wak itu kebingungan gitu, ada 2 orang itu Wak, warga di situ. Hah? Bapak pakai jubah putih, jenggotnya panjang, siapa tahu gitu dia. Gak ada Bu kayaknya Bu, dibilang sama warganya tadi kan, warga setempatnya tadi. Ada loh, dari penampakannya ya kayaknya dianya itu sering lah sholat di situ, di masjid itu. Baru dibilang sama bapak itu tadi, Bu, bahkan ya Bu, masjid-masjid itu juga jarang loh Bu dipakai kalau ada acara-acara penting aja, karena Bu di sini emang mayoritasnya Kristen semua. Jadi kalaupun ada orang-orang Islam itu tuh kayak bisa dihitung gitu lah Bu. Ya lagi pula maupun ada nggak segitu alimnya gitu di sini, karena di sini kan bata Islam lah gitu dibilang. Ngedenger hal itu Renda kayak nggak siap-siap jang ini gitu lah kan Renda mikirnya. Cuman udahlah, nggak mau pikir panjang, kami cari lagi sampai lah kami jam 11 malam buat dapat penginapan. Kalian bayangkan jam 11 malam kami sampai dapat penginapan, terus istirahatlah kami di situ. Nggak berapa lama setelah sampai ke penginapan, Rani sama Rika demam tinggi. Kalian bayangkan, disitulah nenek bilang Rani sama Rika ini demam karena ada hal-hal yang gak diinginkan terjadi. Disitulah baru orang-orang percaya kalau tadinya Rani memang nengok itu, tadinya emang Rani merasakan ini. Disitulah jadi begitu ceritanya. Memang ceritanya gak semenyeramkan itu, cuman betul-betul tertanam kali di pikiran dan hati Rani ini. Dari situlah Rani gak mengabaikan hal-hal kecil, kayak kalau ajan memang gak boleh keluar gitu. Terus Rani juga bisa dapat banyak pembelajaran lah dari hal-hal itu. Semoga kalian semuanya menonton video ini sehat-sehat ya. Terima kasih sudah menonton. Kalau kalian suka, kalian boleh sayang aku, bercanda. Bye-bye.